Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perjalanan hidup, seorang muslim senantiasa diingatkan bahwa akhir kehidupan adalah penentu utama nasibnya di akhirat. Tidak cukup seseorang dikenal baik sepanjang hidupnya jika ia wafat dalam keadaan su'ul khatimah, akhir yang buruk, dan tidak bisa dipandang hina seorang pendosa jika akhirnya wafat dalam taubat yang tulus, membawa husnul khatimah, akhir yang baik. Rasulullah SAW menyampaikan sebuah peringatan yang sangat mengguncang. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian benar-benar beramal dengan amalan penghuni surga hingga jarak antara dia dan surga tinggal sehasta. Namun karena telah ditetapkan baginya catatan takdir, maka dia mengamalkan amalan penghuni neraka dan akhirnya dia masuk ke dalamnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa tidak ada jaminan keselamatan kecuali dengan penjagaan dari Allah dan keikhlasan dalam amal hingga akhir hayat. Berikut adalah tanda-tanda orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Yang pertama, wafat dalam keadaan beriman dan bertauhid. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah La ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Hasan. Hadis ini menegaskan bahwa kalimat tauhid sebagai penutup kehidupan adalah sinyal besar bahwa seseorang mendapat husnul khatimah. Ulama menjelaskan bahwa tidak mudah mengucapkan kalimat ini saat sakaratul maut, kecuali orang yang hidupnya telah dibiasakan dengan keimanan. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ibrahim ayat 27. Tafsir Ibnu Katsir menyebutkan bahwa ucapan yang teguh dalam ayat ini adalah kalimat tauhid la ilaha illallah, dan Allah akan meneguhkan lidah orang beriman untuk mengucapkannya di saat kematian. Yang kedua, wafat dalam keadaan melakukan amal saleh. Sebagian orang wafat dalam keadaan sedang sujud, membaca Al-Quran, berzikir, berwudu, atau bersedekah. Ini adalah tanda bahwa Allah mencintai hamba tersebut dan mencabut nyawanya dalam keadaan amal yang baik. Rasulullah SAW bersabda, setiap hamba akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan saat dia mati. Hadis riwayat Muslim. Jika seseorang wafat dalam keadaan sujud, maka ia akan dibangkitkan dalam keadaan sujud. Jika wafat dalam keadaan berzikir, maka ia akan dibangkitkan dalam keadaan berzikir pula. Ini adalah kemuliaan yang hanya diberikan kepada orang-orang pilihan. Yang ketiga, wafat karena syahid atau keadaan-keadaan tertentu yang dihitung syahid. Orang yang mati karena tenggelam adalah syahid. Orang yang mati karena sakit perut adalah syahid. Orang yang mati karena penyakit dalam adalah syahid. Orang yang mati karena tertimpa bangunan runtuh adalah syahid. Dan wanita yang mati karena melahirkan adalah syahid. Hadis riwayat Abu Dawud. Ulama menafsirkan bahwa syahid tidak hanya terbatas pada medan perang, namun ada bentuk lain dari syahid yang Allah berikan kepada hambanya karena kesabaran menghadapi musibah atau penyakit, dan Allah muliakan dengan husnul khatimah. Yang keempat, dahi berkeringat saat wafat. Dalam sebuah hadis disebutkan, tanda kematian orang mukmin adalah dahi yang berkeringat. Hadis riwayat Tirmidzi. Ibnu Hajar menjelaskan bahwa keringat ini bukan sekadar fisik, tetapi tanda bahwa ruh keluar dengan tenang karena amal baik dan iman yang kuat. Yang kelima, wafat di hari atau malam Jumat. Tidak seorang muslim pun meninggal dunia pada hari Jumat atau malam Jumat, melainkan Allah akan melindunginya dari fitnah kubur. Hadis riwayat Ahmad. Hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, penghulu hari, dan wafat di hari tersebut adalah tanda kemuliaan bagi orang-orang terpilih. Itulah tanda-tanda orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Berikutnya adalah tanda-tanda orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Yang pertama, wafat dalam keadaan melakukan maksiat. Jika seseorang wafat dalam kondisi berzina, mencuri, mabuk, atau melakukan kemungkaran lain, maka itu indikasi su'ul khatimah. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran, Surah Ali Imran, ayat 102. Ayat ini menjadi peringatan agar kita tidak meremehkan waktu dan amal,
karena kita tidak tahu kapan ajal menjemput. Yang kedua, tidak mampu mengucapkan kalimat tauhid saat sakaratul maut. Ulama mengatakan bahwa lidah yang biasa berzikir akan ringan mengucap syahadat, sedangkan lidah yang terbiasa dengan dosa akan sulit mengucapkannya. Beberapa kisah menyebutkan orang yang sulit meninggal karena beratnya dosa. Dan barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah beriman, dia mendapat murka Allah, kecuali orang yang dipaksa dalam keadaan hatinya tetap tenang dalam iman. Tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka atas mereka kemurkaan Allah dan bagi mereka azab yang besar. Quran Surah An-Nahl ayat 106. Yang ketiga, wafat dalam kemunafikan atau kekafiran. Seseorang yang menjalani hidupnya tanpa keimanan dan justru menolak kebenaran akan wafat dalam kondisi su'ul khatimah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah dan para malaikat serta manusia seluruhnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 161. Sebab-sebab terjadinya su'ul khatimah antara lain: hidup dalam kemaksiatan yang berkelanjutan, meremehkan dosa-dosa kecil, tidak menjaga hati dan lisan, tidak menjaga niat dan amal agar tetap ikhlas, berburuk sangka kepada Allah dan syariatnya. Ibnu Qayyim berkata, su'ul khatimah itu tidak akan menimpa orang yang lahir batinnya baik dan hidup dalam ketaatan kepada Allah. Cara meraih husnul khatimah antara lain: bersungguh-sungguh menjaga keimanan dan amal saleh, bertaubat secara konsisten, tidak menunda-nunda taubat, menjauhi segala bentuk kemaksiatan, baik besar maupun kecil, memperbanyak amal rahasia antara hamba dan Allah, berdoa dengan sungguh-sungguh agar diberi husnul khatimah. Ya Allah, akhirilah hidup kami dengan husnul khatimah dan jauhkan kami dari su'ul khatimah. Diriwayatkan bahwa Imam Al-Jazari wafat di tempat sujudnya setelah mengkhatamkan Al-Quran. Ini menjadi contoh kematian mulia bagi orang yang hidupnya dipenuhi dengan ibadah. Dalam banyak kisah nyata disebutkan tentang orang yang berprofesi sebagai penjual minuman keras yang ketika menghadapi sakaratul maut tidak mampu mengucapkan syahadat, bahkan menyebut nama merek miras yang ia jual. Ini menjadi pelajaran bahwa apa yang kita biasakan dalam hidup akan memengaruhi kondisi wafat kita. Husnul khatimah bukanlah keberuntungan semata, melainkan hasil dari perjuangan panjang, keistiqamahan, dan rahmat Allah. Sebaliknya, su'ul khatimah bisa menimpa siapa saja yang hidupnya jauh dari keimanan. Janganlah kalian merasa aman dari makar Allah. Sesungguhnya tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Quran Surah Al-A'raf ayat 99. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk golongan yang mewafatkan diri dalam husnul khatimah, dijauhkan dari su'ul khatimah, dan dibangkitkan dalam keadaan beriman dan dicintai olehnya.